dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. sekolah di pesantren? Sehat, syukur baik. Mau nanya, Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Kota Islam a'azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif, membahas tema tentang Tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam, tentunya bersama guru kita, Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala, yang dimana beliau adalah salah satu dari anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, mengikuti sama azan ya Allah wa yakum, kami informasikan juga untuk live interaktif ini kami di relay atau disiarkan juga oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina M Bekasi, Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragen. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan, semoga tayangan ini bermanfaat. Dan alhamdulillah telah terhubung bersama guru kita Al-Ustadz Nafi Zainuddin LC MHI Hafizahullah Ta'ala, langsung dari kediaman beliau di kota Temanggung, Jawa Tengah. Dan semoga koneksi internet kita lancar sampai akhir acara nanti, amin. Dan kita coba sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah akhir Ahmad. Barakallahu fikum, Ustadz. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah, Ustadz. Sekali atas waktunya, Ustadz. Barakallahu fikum, Ustadz. Nah, berikutnya selama azan ya Allah wa yakum, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Silakan jika Anda ingin mengajukan pertanyaan kepada Ustadz tentang tema pada hari ini, tentang pendidikan Islam, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di kode area Jakarta di nomor 021 2123 2333, dan dimohon nanti dikecilkan dahulu suara televisinya. Baik, sambil kita menunggu penelpon masuk, kita dengarkan nasihat pembuka dari guru kita. Pada Ustadz dipersilakan, falyatafadhal maskur ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nusalli wa nusallim ala afdhalil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin, kaum muslimat, azani Allah wa iyyakum. Kita masih berada di hari tasyrik, hari yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai salah satu syiar di antara kaum muslimin dan kaum muslimat, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah, bahwa hari-hari tasyrik adalah hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat keagungannya, mengingat pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh para al-anbiya war rusul alaihimus salatu wassalam. Di antaranya kita mengenang benar apa yang telah terjadi pada Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, bahwa salah satu di antara
yang patut untuk kita perhatikan adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam memperhatikan tarbiyah kepada istri-istrinya, tarbiyah kepada putra-putranya. Kita dapatkan di antaranya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam selalu mengunjungi Hajar dan mengunjungi Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam. Pada kunjungan-kunjungan tersebut atau ziarah tersebut terdapat makna al-musahabah dari orang tua kepada putranya. Bahwasanya orang tua selalu dinanti kehadirannya oleh anak, dan orang tua hendaknya menjadikan kehadiran tersebut adalah kehadiran yang merupakan kehadiran tarbawi, yaitu kehadiran untuk mendidik mereka, mempersiapkan mereka di masa-masa ketika mereka tumbuh menjadi seorang yang balik. Karena seorang manusia dalam konteks ini terbagi pada usia qablal buluk, sebelum balik, dan usia ma ba'dal buluk, setelah balik. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam meskipun secara fisik tidak banyak bertemu dengan Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, jika kita melihat zahir dari sejarah perjalanan Nabiullah Ibrahim ke berbagai tempat, namun paling tidak kita mencatat di antara riwayat yang sampai kepada kita diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi Ibrahim ketika berkunjung kepada Nabiullah Ismail kemudian tidak mendapatkan kecuali istrinya, ditanya tentang kehidupannya. Kemudian Nabiullah Ismail yang sedang berada di luar tidak menemuinya, akan tapi pesan sang ayah, pesan Nabiullah Ibrahim sampai kepadanya. Ketika istrinya yang pertama ternyata bukanlah seorang yang berqanaah dan juga tidak mensyukuri apa yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada keluarga tersebut dalam penilaian Nabiullah Ibrahim, maka Nabiullah Ismail hendaknya tidak mempertahankan, akan tetapi memilih umman salihah, seorang ibu bagi anak-anaknya yang salihah, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yang membantu suaminya. Maka pada kunjungan yang berikutnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam ternyata mendapatkan bahwasanya Nabi Ismail telah menceraikan istri yang terdahulu, dan kemudian istri yang sekarang didapati oleh Nabiullah Ibrahim sebagai seorang wanita yang salihah, yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika jauh sebelum itu Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Hajar, kemudian Nabi Ismail yang tumbuh menjadi seorang anak dalam tarbiyah seorang nabi, ketika terjadi percakapan yang menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Nabi Ismail adalah hasil dari tarbiyah Abul Anbiya, maka sama sekali tidak ada penolakan dari Nabi Ismail ketika dia mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada ayahnya untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menjawab dengan iman dan menjawab dengan kepasrahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi baik perjalanan Nabi Ismail di saat kecil ataupun sampai pada usia dewasa, sampai berkeluarga, tetap mendapatkan musahabah, pendampingan dan penyertaan dari Abul Anbiya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan itu adalah salah satu pelajaran penting yang bisa kita ambil di dalam tarbiyah, khususnya kita mengingat hal tersebut di hari-hari tasyriq, di hari-hari adha. Wallahu ta'ala a'lam. Tip Ustaz.
Jazakallah atas nasihat yang sangat bermanfaat sekali. Nah, berikut Islam demikianlah nasihat pembuka dari guru kita. Semoga apa yang telah kita simak dan dengarkan bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah untuk kita untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Allahumma amin. Nah, Ustaz, mohon izin bisa kita langsung bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Nah, Kita bacakan pertanyaan pertama dari Fulanah di Sumatera Selatan, Kota Palembang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ibu dan ayah Ana sudah bercerai. Keduanya sudah menikah lagi. Ana anak bungsu dari 2 bersaudari. Alhamdulillah Ana mondok tak lama dari banyak perpecahan tersebut. Lalu saudari Ana menikah pula dan saat ini Ana sendirian. Selain beban mental sejak perceraian mereka, Ana juga merasa sangat sedih ketika pulang mondok mendapati kedua orang tua masih ada yang bekerja di lembaga ribawi dan bahkan masih ada yang perbuatan syirik, Ustadz. Mohon nasihatnya, Ustadz, apa yang harus Ana lakukan? Barakallahu fikum. fikum barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, nusalli wa nusallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang bisa saya sampaikan, yang pertama, kita selalu bertafaul, mempunyai sikap yang optimis dan percaya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bahwa apa yang terjadi tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau melihat zahir ceritanya bahwa perceraian ibunya dan bapaknya terjadi di saat Ananda masih tentu belia dan artinya tidak cukup mengerti atau belum bisa untuk ikut serta di dalam memberikan pendapat dan sebagainya. Maka itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita terima dan tentu mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala dengan sabar adalah bagian dari keimanan yang perlu kita benar-benar jaga dan perlu kita benar-benar upayakan. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang seringkali menuntut untuk kita menyikapinya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagus juga kalau kita mengambil banyak faedah atau banyak pelajaran dari membaca Al-Quran dan tafsir Al-Quran, terutama ukhti sekarang sudah alhamdulillah di pesantren, dan ini salah satu sisi positif yang perlu dipertahankan, pendidikan di pesantren yang menjadikan ukhti menyadari sehingga timbullah pertanyaan seperti ini. Pelajaran-pelajaran dari Al-Quran sangat banyak dan berbeda antara orang yang membaca dengan begitu saja dan orang yang membaca dengan tadabbur. Seperti misalnya kita membaca surat Ad-Duha misalnya, bercerita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal ayat, kemudian di akhir ayat, di awal ayat berkaitan dengan beliau alaihi salatu wasallam sudah menjadi seorang rasul dan mendapatkan berbagai ujian, sehingga sebagian musuh-musuh Allah memberikan berbagai macam cobaan, di antaranya ketika beberapa waktu tertunda wahyu, mereka mengatakan bahwasanya Tuhan Muhammad telah meninggalkannya. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pelajaran kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan faaghna. Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami berbagai rupa, dan pelajaran intinya di situ, di antara yang bisa kita manfaatkan adalah ma'iyatullah,
bahwasanya apabila kita merasa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka tentu segala yang lain adalah sesuatu yang tidak ada artinya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalaupun semua bersama kita tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bersama kita, maka kita juga tidak bisa apa-apa. Ya, oleh karenanya pelajaran berharga dari ayat tersebut adalah tentang ma'iyatullah. Ya, kita berupaya untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan dekat dengan kita. Kemudian yang kedua, bahwa permulaan yang berat, ya, apabila kita bisa mengantisipasinya dan bisa melaluinya dengan baik, maka diharapkan akan menjadi akhir yang baik, ya. Al-ibratu bikamali an-nihayat laysat binaksi al-bidayat, ya. Yang paling penting adalah bagaimana kesempurnaan di akhir, bukan kekurangan-kekurangan di awal, ya. Artinya bahwa segala kesulitan dan kekurangan yang terjadi di awal ini menjadi pelajaran yang berharga, yang baik untuk kita nanti akan juga pasti mengalami berbagai tahapan, termasuk mungkin nanti berkeluarga dan seterusnya, ya. Maka yang menjadi pembelajaran di awal ini semoga menjadi tangga kebaikan di akhir. Ini adalah sesuatu yang penting, ya. Jadi kita semangat, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, qad aflaha man aslama, ya, wa ruziqa kafafa, ya, wa qanna'ahu Allahu bima atah, ya. Jadi, orang yang Islam yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia telah bahagia, dia telah sukses, ya. Dia akan berada di dalam kebaikan, ya. Adapun saat ini kedua orang tua ya dalam kondisi sudah masing-masing berkeluarga, ya, masih terjerat di dalam perkara yang diharamkan, yaitu riba, atau bahkan perkara yang sangat mengkhawatirkan, yaitu syirik, maka itu adalah bagian dari kesempatan kita untuk berbakti kepada keduanya. Sebaik-baik bakti kepada kedua orang tua adalah menjadi anak yang salihah, ya. Dan bagaimanapun kedua orang tua kita, ya, jika kita membaca misalnya hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang birrul walidain, di antaranya dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam Al-Adabul Mufrad, ya, maka banyak sekali, dan di sana dijelaskan bagaimanapun orang tua berjasa kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kita untuk berbakti kepada keduanya, dan sebaik-baik bakti adalah menyelamatkan mereka dari perkara syirik, kufur, dan juga perkara-perkara haram. Wallahu taala alam. Nah, Ustaz, Masya Allah, tentang mengimani takdir dan juga selalu berhusnuzon kepada Allah, ya Ustaz, ya, kuncinya, Ustaz, ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bermanfaat dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Yasir di Riau, Kabupaten Kampar. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Assalamualaikum. Ana seorang guru di bawah yayasan swasta. Di setiap akhir sekolah, khusus kelas 6 SD, ada acara perpisahan. Kemudian wali murid memberikan hadiah berupa baju atau jubah. Apakah hal tersebut boleh kami para guru menerima hadiah tersebut, ya Ustaz? Karena ada dana, karena Anda pernah dengar dari beberapa ustadz yang tidak membolehkan hal demikian, tetapi juga ada yang membolehkan hal demikian, Ustaz. Dan kemudian syaratnya harus memberikan ke semua guru, dan kemudian harus izin juga oleh pihak yayasan. Apakah hal demikian dibenarkan, Ustaz? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Nah, wafikum barakallah. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala man la nabiyya ba'dah, ya.
Pokok bahasan ini sering juga ditanyakan, intinya adalah berkaitan dengan hadiyatu al-ummal, yang di dalam riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ahmad, dikatakan bahwasanya hadiyatul ummal adalah gulul, ya, hadiah kepada para pekerja adalah khianat. Kenapa dinamakan dengan khianat? Ya, karena dikhawatirkan hadiah tersebut akan berbalik menjadi riswah atau suap, ya. Sehingga Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an, ya, wa rahimahu, ya, memberikan contoh di dalam kejadian ketika beliau ya pertama kali dinobatkan menjadi seorang khalifah, ya. Kemudian banyak hadiah-hadiah, ya, yang kita sebut saat ini menjadi gratifikasi, ya. Maka Umar bin Abdul Aziz tidak menerima, ya, hadiah-hadiah tersebut, ya. Dan ketika kemudian salah satu di antara hadirin menyebutkan bahwasanya orang yang lebih baik darimu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima, ya, sementara engkau menolaknya. Umar bin Abdul Aziz menyebutkan bahwa bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah hadiah kekhususan, ya. Tapi bagi kita akan menjadi riswah, atau mungkin akan menjadi riswah atau suap. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, aman dari perkara tadi, ya. Adapun selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka posisinya adalah lemah, ya. Dan di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang yang diberikan amanah untuk mengumpulkan zakat kemudian mengatakan bahwa ini untuk Anda wahai Rasulullah, sedangkan ini adalah untukku, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima hal tersebut dan menegurnya, ya, dengan mengatakan hala yajlis fi baiti abihi wa ummi, ya. Kalau dia duduk di rumahnya, ya, di rumah bapaknya ibunya, apa dia akan mendapatkan hal tersebut, ya. Jadi ketika hadiah itu akan berubah menjadi riswah, ya, intinya inilah yang dilarang, ya. Maka apabila masih ada kemungkinan merubah, ya, misalnya nilai merubah, kelulusan mempengaruhi sikap yang kaitannya dengan riswah tersebut berhubungan dengan nilai dan kelulusan, maka itu tidak boleh, ya. Tetapi kalau sudah aman, ya, wallahu taala alam, sebagaimana dijelaskan oleh ulama, ya, dijelaskan juga oleh Syekh bin Baz, misalnya seorang guru sudah tidak bekerja, atau seorang guru sudah tidak mempunyai kekuasaan untuk atau wewenang, ya, berkaitan dengan nilai dan kelulusan, intinya di situ, ya, sudah selesai pembelajaran, ya, kelulusan, maka aman dari perkara-perkara tadi, maka hukumnya menjadi hukum yang boleh, insyaallah taala. Tidak masalah selama ilah atau kekhawatiran, ya, alasan kenapa tidak dibolehkannya hadiyatul ummal tadi sudah menjadi aman, wallahu taala a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Yasir di Riau. Semoga bermanfaat dan semoga bisa difahami. Nah, Ustaz, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Hamzah di Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Bagaimana hukum acara perpisahan di sekolah, ya, Ustaz? Mohon penjelasan, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Perpisahan atau kalau di dunia pesantren sering disebut dengan haflah at-takharruj, ya, kelulusan, ya. Saat sudah selesai dari ujian, kemudian di akhir tahun tersebut, ya, diadakan acara perpisahan atau kelulusan, ya.
Maka dalam hal ini wallahu taala a'lam, ya, kembali kepada al aslu fi ghairil ibadat, yakni al ibadatu al ibahatu, ya, wal hillu, ya. Al aslu fil muamalat al ibahah, ya, wal hil, ya. Perkara-perkara yang tidak termasuk ibadah, perkara-perkara yang termasuk adat muamalah, ya, al-aslu fil adat, ya, al-hil, ya, adalah halal, ya, tidak masalah, ya, boleh-boleh saja, ya. Apakah yang seperti itu termasuk al-a'yad, yaitu perayaan-perayaan, ya, tidak, wallahu alam, yang zahir bahwa sebagaimana dijelaskan ulama, ya, di antaranya disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya yang seperti ini adalah idharus surur, ya, liwujudis sabab, ya. Menampakkan kebahagiaan karena ada sebab, ya, yang menjadikan seseorang berbahagia, ya. Jadi perpisahan ataupun haflah takharruj, ya, yang sebenarnya adalah ungkapan kebahagiaan, ya, dan diungkapkan dengan bentuk tertentu, ya, maka pada asalnya itu adalah mubah, ya, jadi bukan termasuk al-ayat, tapi idharu as-surur liwujudi as-sabab, ya. Maka yang demikian diperbolehkan, ya, kecuali kalau, ya, haflah tersebut mengandung perkara-perkara yang mungkar, ya. Jadi asal perbuatannya adalah boleh, akan tapi kalau ternyata mengandung unsur-unsur yang mungkar, unsur-unsur yang maksiat, maka tentu kemungkaran dan kemaksiatan itu tidak diperbolehkan. Wallahu taala alam. Baik, Ustaz, Masya Allah. Jazakallah atas jawaban dan penjelasan Ustaz. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Kita angkat pertanyaan kembali masih via website. Berikutnya dari Teti Kuswati di Yogyakarta, Kabupaten Bantul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana caranya agar anak bisa mendapatkan hidayah yang tadinya awalnya rajin ibadah, tapi sejak kecanduan game online sama sekali sekarang ini tidak mau mengerjakan sholat, Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya. Ya, istiqomah adalah sesuatu yang penting, dan di samping kita ajari anak-anak untuk berdoa agar istiqomah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya. Kita juga doakan mereka, ya, agar mereka istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah di atas kesalihan, ya. Dan kita sebagai orang tua juga selalu berdoa, Allahumma ja'alna muqimis salata wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang menegakkan salat, dan dari anak keturunan kami, ya. Ya Allah, terimalah doa kami, ya. Kita terus doakan, ya, agar anak tetap istiqomah di atas agama Allah, dan agar anak-anak kita menjaga salat, ya. Adapun tentang game online, maka perkara tersebut adalah seperti hal-hal yang sifatnya adalah kecanduan, ya. Perkara-perkara yang orang tua harus tegas untuk memisahkan anak dari kecanduan tersebut, ya. Bukan memisahkan anak mungkin dari HP secara mutlak, ya. Akan tetapi memisahkan anak dari kecanduan tersebut, ya. Karena telah terbukti dan insya Allah sudah menjadi mafhum yang umum, ya. Anak-anak ketika terlalu terjerumus ke dalam game, lebih-lebih lagi game online, ya, maka ada ketagihan tertentu, ada kecanduan tertentu, dan kemudian mempunyai efek-efek negatif yang banyak, sampai, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dinyatakan dalam pertanyaan itu, sampai, ya, meninggalkan salat, ya.
Ya, kita wallahu taala alam yakin bahwa dia meninggalkan salat sesungguhnya ya, bukan karena zat salatnya, akan tetapi karena dia sudah merasa asyik dan merasa sangat rugi kalau tertinggal sesuatu dari game online tersebut ya. Oleh karenanya harus ada ketegasan. Ya. Ketegasan yang pertama adalah wallahu alam ya, memberikan peraturan berupa ya boleh main game ya dalam tanda kutip ya, karena ini dalam rangka memisahkan dia tapi tidak sekaligus ya. Ya, bukan berarti kita biarkan dia dalam dunia tersebut, tidak. Tetapi langkah pertamanya, tahapan pertamanya adalah boleh dia melakukan itu selama dia mengerjakan sholat. Ya. Jika tidak mengerjakan sholat, maka tidak diperkenankan untuk bermain di situ. Ya. Ini adalah salah satu di antara ketegasan itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah berikutnya adalah menetapkan waktu-waktu tertentu dan jam-jam tertentu ya. Misalnya ya dia tidak boleh bermuamalah dengan HP-nya di atas jam 10 malam katakanlah ya. Atau di pagi hari tidak boleh langsung habis sholat subuh misalnya kepada game dan seterusnya ya. Ala kulli hal diatur waktu-waktu dengan ketat ya, dan memang harus diingatkan dan mengingatkannya juga terutama game online mungkin lebih detail karena sifatnya dia ya nggak bisa berhenti dan sebagainya. Dia harus dipahamkan benar kapan waktu dan sebagainya supaya ketika kita menyuruhnya untuk berhenti dia tidak merasa dalam keadaan sedang melakukan sesuatu yang tiba-tiba dihentikan secara langsung. Mungkin ini akan berpengaruh kepada psikisnya. Berikutnya tentu kita juga memberikan badil atau ganti ya, alternatif pengganti. Ini kegiatan-kegiatan pengganti. Apakah kegiatan pengganti itu di dalam rumah atau di luar rumah ya. Di dalam rumah maksudnya adalah di lingkungan rumah, mungkin fasilitas-fasilitas yang lain, apakah itu fasilitas olahraga, apakah kalau anak perempuan fasilitas masak ya, yang dia bisa istilahnya mengeksplor dirinya ya, dia bisa beraktivitas yang lebih positif dalam dunia nyata ya, selain ketergantungan kepada game tersebut ya. Berikan saja fasilitas-fasilitas alternatif yang banyak sehingga ketika dia dilarang dari sesuatu memang ada alternatif yang lain, bukan ketika dia dilarang sesuatu kemudian seakan-akan dia menganggur dan seakan-akan tidak ada pekerjaan ya, atau ada pekerjaan yang dipaksakan yang dia tidak suka ya. Ini tentu adalah ganti yang kurang tepat ya, atau yang tidak menjadi alternatif bagi dirinya. Adapun kegiatan di luar rumah tentunya adalah menghubungkan dengan teman-temannya yang baik ya, menghubungkan dengan tetangga ataupun teman sekolah atau ya yang bisa dia bermain dan dalam waktu yang mungkin ditambah durasinya selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan ya, misalnya yang seharusnya mungkin 1 jam di luar rumah dia bisa dikasih waktu 2 jam, tapi tentu harus ada komunikasi juga atau harus ada antisipasi sebelumnya. Dikhawatirkan misalnya di luar rumah ternyata kegiatan yang dilakukannya adalah kegiatan yang sama, karena sebagian anak justru ketika mendapatkan larangan di rumah dia mengambil kesempatan di luar rumah untuk melakukan hal-hal yang dilarang tersebut ya. Jadi harus dipastikan kadang memang komunikasi dengan orang tua, temannya dan sebagainya sebatas untuk sama-sama insya Allah
bersahabat dan bergaul dalam kebaikan. Yaitu wallahu taala alam, di antara perkara-perkara yang mungkin bisa kita lakukan. Oh ya, satu lagi adalah kaitannya dengan penjelasan secara kesehatan, secara efek terhadap fisik dan sebagainya, perlu juga difahamkan kepada anak bahwa orang-orang yang kecanduan di dalam masalah game online ini mempunyai efek-efek negatif, ya, baik kesehatan secara fisik ataupun bahkan psikisnya, mentalnya, perkembangan otaknya, dan hal-hal yang pada akhirnya bermotorat bagi dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, Masya Allah, jadi salah satu kuncinya harus ada ketegasan dan juga diganti dengan melakukan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu ya, Ustaz ya. Ya, jadi diperbanyak alternatifnya, karena ya kadang-kadang anak mungkin ingin bermain sesuatu yang lain, tetapi ya sudah tidak ada. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallahu atas jawaban dan penjelasan, Ustaz. Demikian bertanya Ibu Teti Kuswati, semoga bisa difahami dan semoga urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz, masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya dari Muhammad Rashid Ridho di Jakarta Utara. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ada seseorang lagi ulangan kenaikan kelas, dia melihat internet untuk menjawabnya dan dia sudah izin ke wali kelas. Dan dari nilai tersebut dia memiliki ijazah untuk masuk universitas beasiswa. Pertanyaannya, apakah hal ini curang ya Ustaz? Lalu bagaimana cara ingin bertaubatnya Ustaz? Mohon nasihat dan penjelasan Ustaz. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Ya. Alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Al-ghish, ya, kecurangan di dalam ujian ini sangat banyak, ya. Dan ini adalah penyakit yang perlu mendapatkan perhatian dari para pendidik sebelum para siswa-siswi. Ya. Ya, jadi para bahkan secara nasional, ya, istilahnya kalau kita berbicara tentang pendidikan secara merata, ya, harus mempunyai perhatian, ya. Bahwa kualitas, ya, lulusan itu sangat tergantung kepada kualitas proses ba'dallahi azza wa jalla, ya. Maka tekankanlah kepada proses, ya. Anak itu mungkin mencontek, ya, atau bekerja sama, ya, karena dia tidak mempunyai pertama kesiapan, ya. Yang kedua, tidak mempunyai kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tingkat bahwa kalau dia berusaha Allah akan membantu, ya. Dan terbayang-bayang misalnya soal yang susah, ya, kalau tidak lulus demikian dan demikian, ya, artinya proses yang sedemikian rupa ini menjadikan anak mempunyai ketakutan tersendiri terhadap ujian, baik itu ujian di sekolah, kalau dulu ujian nasional, ya, dan ujian untuk masuk ke misalnya perguruan tinggi. Apabila para pendidik menanamkan kepada mereka bahwa kejujuran itu akan mendatangkan kebaikan, ya, bahwa usaha itu apabila dilakukan dengan benar akan mendatangkan hasil, terus itu yang ditanamkan kepada anak didik kita, maka anak didik kita akan menjadi orang-orang yang percaya, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, tumbuh kepercayaan dirinya dengan itu untuk melakukan sesuatu yang dirasa susah itu menjadi mudah, ya. Jadi ini perhatian pendidik dulu sebelum perhatian mereka para siswa dan siswi. Nah, contoh pada pertanyaan ini adalah contoh yang ya sangat mengenaskan, ya, apabila peraturannya tidak boleh, ya, karena ada istilah mungkin ujian open book, ya, memang boleh buka gitu, dan ujian yang tidak boleh memang dia benar-benar ujian yang dia tidak boleh buka Google, tidak boleh buka buku dan seterusnya, ya.
Jika kejadiannya itu adalah pada jenis di mana dia bukan ujian open book, kemudian minta izin kepada wali kelas dan diizinkan, tentu ini at-ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, ya, tolong menolong di dalam keburukan dan dosa. Dan itu kita dapatkan, ya, wal iyadzubillah, banyak, ya, banyak. Ya, jadi banyak sekolah-sekolah yang karena alasan-alasan yang saya ungkapkan tadi, maka bahkan sampai pada tingkat kepala sekolah, waliyadzubillah, ya, kemudian guru-guru, terutama juga wali kelas, ingin anak didiknya semuanya lulus, ya, semuanya naik kelas, sehingga mengizinkan dengan cara gish, dengan cara curang, ya. Sementara jelas Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik untuk jauh dari perkara-perkara yang demikian, ya, karena itu justru merusak kualitas, ya. Makanya orang juga terbiasa melakukan kecurangan karena dari saat belajar, ya, memang terbiasa melakukan hal-hal yang demikian. Waliyadzubillah, man ghasyana falaysa minna, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melakukan ghish, ya, kecurangan, ya, maka dia bukan termasuk golongan kami. Orang-orang Muslim adalah orang-orang yang punya usaha kuat, ya, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah usahanya. Jadi itu adalah perbuatan mungkar, ya, dan harus dijauhi, ya. Adapun bagaimana setelah kejadian tersebut, maka wallahu taala alam, ya, para ulama menjelaskan bahwa kalau sudah kejadian, ya, dia harus bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia bekerja dengan ijazah yang dia peroleh dengan cara seperti itu juga, sebagian ulama mengatakan ya tidak masalah, apalagi kalau, ya, pekerjaannya itu, ya, pertama tidak berkaitan dengan nilai pelajaran yang dia melakukan gish. Kemudian dia sendiri mempunyai skill, mempunyai keterampilan yang memang mumpuni untuk melakukan pekerjaannya itu, ya, maka tidak masalah. Dan tentu bertaubat dari apa yang telah lalu itu dengan taubatan nasuha, ya, karena tidak ada jalan wallahu taala alam yang dijelaskan oleh para ulama yang lebih sesuai mungkin, ya, dengan kondisi kebanyakan orang, karena ada saja mungkin kecurangan-kecurangan tertentu dalam proses kelas sebelumnya atau dalam ujian kelulusan atau apa, maka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat yang sebenarnya. Adapun misalnya dia bekerja dengan hal itu, maka boleh dia mendapatkan gajinya dari pekerjaan tersebut. Wallahu taala alam. Wa banyak berbuat baik, innal hasanat yudhibna as-sayyi'at, wallahu taala alam. Nah, Ustaz, kejujuran akan mendatangkan kebaikan, Ustaz, ya. Jazakallahu atas nasihat dan jawaban, Ustaz. Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat kepada yang bertanya. Nah, Ustaz, masih ada waktu, mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi. Bismillah, dari Zahra Aulia Rahmah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Waktu itu Ana sempat diminta foto oleh pihak sekolah. Ana kira foto itu dipakai untuk keperluan data pribadi, Ustaz. Data pribadi Ana maksudnya. Namun ternyata foto itu dipakai untuk brosur sekolah. Dan Ana sama sekali tidak tahu soal itu. Yang ingin saya tanyakan, apakah Ana berdosa, Ustaz, karena foto Ana sudah tersebar luas di brosur dan juga di website sekolah. Dan apa yang harus Ana lakukan, ya, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, ya, zahir dari apa yang saya fahami tentang pertanyaan tersebut, maka tentu itu bukan akibat dari perbuatan dirinya. Ya, bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum. Ya, kembali kepada dua ayat ini, bahwasanya seorang berupaya untuk tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan,
ya mengupayakan pada dirinya, yakni karena si penanya nampaknya memahami bahwasanya memajang foto dirinya untuk konsumsi umum, apalagi dia seorang akhwat, adalah perkara-perkara yang harus dijauhi, ya. Dan seorang muslimah lebih memperhatikan iffah untuk dirinya, ya. Maka bagian dari hal tersebut, ya, ternyata ketika kemudian itu dilakukan oleh orang lain, ya tentu itu bukan tanggung jawab pada dirinya, akan tetapi dia mempunyai hak, ya, bahkan bisa saja kalau dia tidak keberatan, misalnya benar-benar menuntut agar itu tidak dipakai, ya tentu insya Allah sekolah bisa memenuhi permintaannya, ya. Karena apa? Karena ya itu adalah hak-hak yang harus dijaga juga oleh sekolah, ya, privasi yang tidak boleh sembarangan mereka menggunakannya apabila yang bersangkutan merasa keberatan untuk melakukannya. Jadi yang dilakukan adalah berupaya untuk menghubungi pihak sekolah dan meminta kepada mereka untuk tidak meneruskan atau tidak membiarkan itu berlaku, ya, biidznillah taala, ya. Dan barang siapa yang berusaha untuk menutupi dirinya dengan usaha yang baik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dan barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan berikan jalan. Dan ini juga menjadi pembelajaran kepada pihak-pihak sekolah khususnya, ya, terutama yang merupakan hak-hak privasi yang tidak boleh sembarangan dilanggar, karena itu termasuk perbuatan zalim dan termasuk al-i'tida 'alal ghair, ya, perbuatan melampaui batas kepada orang lain. Wallahu taala a'lam. Barakallahu fikum. Barakallahu. Nah, Ustaz, jazakallahu atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya atas nama Zahra Aulia Rahma, semoga bisa difahami dan semoga Allah mudahkan urusannya. Nah, Ustaz, ternyata masih ada 5 menit lagi, Ustaz. Mungkin kita bacakan satu pertanyaan lagi, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, bismillah. Dari atas nama Istiliani di Lampung, Kota Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ana tergabung dalam kepanitiaan yang konteksnya wajib bagi angkatan Ana di kampus. Tetapi acara di kampus itu terlepas dari ikhtilat dan hal-hal yang tidak baik lainnya. Ana sangat berat untuk menjalankannya, Ustaz. Terbesit perasaan ingin berhenti kuliah, akan tetapi Ana memikirkan orang tua. Pasti orang tua ingin Ana kuliah sampai lulus. Lalu bagaimana cara Ana menyikapi atau mensiasati situasi tersebut, ya Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah, nusalli wa nusallim ala Rasulillah. Ya, intinya yang pertama bahwasanya ketaatan kepada kedua orang tua adalah utama, ya. Dan kita juga mengetahui bahwasanya ketaatan kepada kedua orang tua itu adalah dalam perkara-perkara yang ma'ruf, ya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Akan tapi pada perkara-perkara yang bercampur, ya, di situ ada maslahat, ada madarat, ya, maka ditimbang maslahat syar'inya yang rajihah, yang mutahakkikah, yang benar-benar, ya. Seorang misalnya sudah dalam pertimbangannya, ya, boleh kuliah saya harus keluar, itu kan membutuhkan pertimbangan yang detail, ya. Kenapa? Karena maslahatnya harus benar-benar muhaqqaqah, ya. Kalau kita melihat itu maslahat, demikian juga ketika kita menghindari madarat, maka kita banding-bandingkan yang dengan benar-benar, ya. Secara umum bahwasanya apabila seseorang, ya,
mampu menjaga dirinya ya sebisa mungkin ya. Ya memang dalam banyak forum kita tidak bisa istilahnya terlepas dari berbagai ya kemungkinan untuk misalnya bercampur ketika Anda pergi ke pasar, Anda bercampur ketika Anda berkendaraan, Anda bercampur kayak ketika di berbagai tempat fasilitas umum ada ikhtilat ya. Tapi misalnya dalam satu ruangan, misalnya dalam satu ruangan kemudian laki-laki berada di depan, wanita jauh di belakang, ya, ya seperti itu tidak bisa dikatakan mutlak ikhtilat, ya, karena mungkin bisa menjaga diri dan sebagainya. Ya, ala kulli hal, ya bahwa menghindari ikhtilat secara 100% dalam arti tidak ada sama sekali ya, tidak bisa kita bayangkan ya, dan terutama ikhtilat apabila kita dibarengi oleh mahram dan sebagainya kan juga mempunyai hukum yang berbeda. Oleh karenanya coba ditimbang di dalam masalah ini ya, dan kita berupaya apabila ya menjadi seorang mahasiswa atau mahasiswi ya di satu lembaga pendidikan, karena ada lembaga-lembaga pendidikan yang alhamdulillah sudah mengetahui hukum Islam dan menerapkannya dan baik-baik saja, karena memang Islam ini diturunkan ya untuk salihun likulli zaman wa makan ya. Bahkan sangat cocok ya di setiap tempat dan di setiap waktu. Yang paling maslahat itu adalah bagaimana hukum-hukum Islam diterapkan, termasuk di dalam masalah ikhtilat, masalah kampus khusus laki-laki, kampus khusus perempuan misalnya, di negara-negara ya di luar kita juga banyak diterapkan, di negara-negara kita juga banyak diterapkan, walhamdulillah, dan efeknya justru baik-baik saja insyaallah, dan lebih sedikit mudaratnya ya. Oleh karenanya selama bisa dijauhi perkara-perkara itu sebisa mungkin ya dipertimbangkan saja. Saya tidak bisa memberikan nasihat lebih detail dari itu, wallahu taala alam. Terima kasih jazakallahu atas waktu dan ilmunya, barakallahu fikum, dan atas nama Istialiani, semoga bisa difahami atas jawaban Ustadz. Nah Ustadz, pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustadz, barakallahu fikum. Terima kasih atas waktu dan ilmunya Ustadz. Hayakumullah Ustadz, barakallahu fikum. Nah, mikuti Islam, azani Allah wa yakum. Demikianlah live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kami kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf atas pertanyaan yang sudah masuk yang belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga dikaruniai kesabaran. Terus bagaimana hubungan dengan anak Karena saya yang kedua-duanya baik. dilahirkan ternyata Sehat, syukur baik. nanya. Sakit, sabar juga baik. Terima kasih Bapak. Namun yang lebih kita sukai adalah sehat dan syukur.